Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Dengan Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota untuk kesempatan sore hari ini bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. PT Pertamina Geothermal Lahendong melakukan panen raya komoditas pertanian tomat kacang dan bawang merah di Desa Tonsewer, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. PT Pertamina Geothermal Energi PG Lahendong Senin siang menggelar panen raya Katrili 2025 di Desa Tonsewer, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Dalam panen raya Katrili ini diantaranya komoditas pertanian seperti bawang merah, tomat, dan kacang batik. Panen raya ini guna mendukung suasana pangan dari sisi pemenuhan akses pupuk yang murah dan terjangkau serta ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan dua kelompok tani berbasis gereja, yakni Gereja Masih Injili Minahasa, Gemim, dan Kerapatan Gereja Protestan Indonesia KGPM sebagai pihak yang mengelola lahan dengan menggunakan pupuk Katrili. Direktur Operasional PT Pertamina Geothermal Energi PGE Ahmad Yani mengatakan kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi dan ketahanan pangan. Ya, dari teman-teman Pertamina Geothermal area Lahendong bersama kerjasama dengan UGM membuat suatu penelitian apa ini kontribusi kita, value creation dari kita untuk membantu masyarakat petani. Lahirlah pupuk ini tadi dalam rangka kita berupaya untuk menjawab masalah kelangkaan pupuk, ya, pupuk mahal, dan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, pupuk Katrili ini sebelumnya kami sudah pernah coba tomat, tanam tomat, panen tomat itu kami biasanya ekspor ke Papua, gitu. 30% busuk, Pak, sampai di Papua. Nah, dengan menggunakan pupuk Katrili yang sebelumnya itu bisa dikatakan hampir 99% itu produknya tahan lama, bagus, sampai di situ tidak gagal panen. Nah, ini Bupati Minahasa Robin Nodokambe mengapresiasi PGE yang menginisiasi panen raya Katrili 2005. Ini bagian dari sinergitas antara pemerintah dan pihak pengusaha. Ini juga menjadi bagian dari pendekatan ekonomi yang berkelanjutan. Pertamina Geothermal Energi Tompaso sebagai bagian dari BUMN yang mengelola energi panas bumi telah menunjukkan peran nyatanya dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi energi ramah lingkungan, tetapi juga dari sisi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menyentuh sektor pertanian dan pangan. Saya mengajak semua elemen masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, kelompok tani, para tokoh agama, tokoh pemuda, serta pihak swasta lainnya untuk terus menjalin kemitraan yang harmonis. Bersama-sama kita mewujudkan Minahasa yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan stabil dalam menghadapi gejolak inflasi. Insinyur Pri Utami MSc, Ketua Tim Peneliti Katrili dari Universitas Gajah Mada menjelaskan, sebelum panen raya, kelompok tani ini telah melakukan uji coba penggunaan Katrili dengan pupuk dan booster cair ramah lingkungan nanosilika geothermal. Jadi kalau petani suka dengan tanah subur, tanah Minahasa yang berasal dari erupsi berbagai-bagai gunung api, marso jang patunggu lagi gunung meletus. Itu vitamin so datang sendiri dengan dioperasikan oleh Pak Dirops dan kawan-kawan di sini. Nah, itu dulu orang menyebut itu waste atau limbah. Bukan. Itu ternyata bisa menyuburkan, jadi kita sebut produk samping panas bumi yang akan membantu mengantarkan geothermal beyond energy. Dia pun meyakini pupuk booster Katrili merupakan hasil sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan lapangan yang nyata. Seraya berharap kehadiran pupuk ini dapat membantu para petani meningkatkan hasil panen secara efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Demikian Bobi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia. Sumarni, seorang penjual jamu gendong, akhirnya mewujudkan impian yang telah dipupuknya selama lebih dari 1 dekade
dengan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Sumarni, 67 tahun, seorang penjual jamu gendong, akhirnya mewujudkan impian yang telah dipupuknya selama lebih dari 1 dekade, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Profesi yang telah digelutinya sejak 1978 itu menjadi jalan rezeki untuk mengumpulkan biaya naik haji, sedikit demi sedikit. Usaha Sumarni bukan hanya soal menabung, ia juga tak henti berdoa dan memperkuat ketakwaannya, meyakini bahwa panggilan ke Tanah Suci adalah kehendak Allah. Mengumpulkan sedikit-sedikit demi sedikit, menabung biar 5.000, 10.000 ditabung setiap harinya. Kalau sudah banyak baru isi hutang. Daftarnya sudah 10 tahun. Alhamdulillah senang bisa terlaksana apa yang kami cita-citakan menaiki haji. Harapannya mudah-mudahan diberi kesehatan dari Subhanahu wa Ta'ala, awet sehat, kuat menjadi haji mabrur, dapat rezeki yang halal, jadi kembali sehat. Kini Sumarni resmi bergabung dalam kelompok terbang 14 jemaah haji Sulawesi Utara. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti hatinya karena perjuangan panjangnya sebagai penjual jamu gendong berbuah manis. Kisah Sumarni menjadi pengingat bahwa tekad kuat, kesabaran, dan doa tak pernah mengkhianati hasil, meski harus menunggu bertahun-tahun untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. KPU Gorontalo Utara melaksanakan rapat pleno terbuka menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara kemarin menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Sopian Jakpar mengapresiasi kepada semua komponen di daerah ini yang telah berkontribusi sehingga penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas perselisihan hasil pemilihan telah ditetapkan. Menurutnya setelah rapat pleno tersebut dilanjutkan, pihak KPU Gorut akan melakukan kunjungan kepada DPRD untuk menyerahkan dokumen hasil rapat pleno terbuka penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Setelah pertemuan sekaligus penyerahan dokumen oleh KPU kepada DPRD, rencananya dalam waktu dekat akan digelar rapat paripurna oleh pihak legislatif Gorontalo Utara. Alhamdulillah, informasi dari DPRD bahwa mereka akan siap menerima kita insya Allah pada sholat Jumat untuk menyampaikan dokumen tersebut, dan insya Allah akan dilaksanakan rapat paripurna insya Allah paling cepat hari Senin atau paling lambat hari Selasa. Itu informasi yang kami dapat sementara. Sementara penjabat Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Sila Bututihe mengucapkan terima kasih kepada semua komponen yang telah mendukung sekaligus mendorong pelaksanaan Pilkada 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan pemilihan suara ulang PSU Kabupaten Gorontalo Utara. Baik KPU, Bawaslu, serta seluruh jajaran Badan ad hoc, kepada aparat keamanan, TNI dan Polri, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Pilkada. Pilkada merupakan wujud nyata demokrasi yang telah dibangun dan dijaga bersama. Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi semangat menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai warga yang jauh lebih penting dan di atas segalanya. Kini Pilkada telah usai, saatnya kita bersatu padu, membangun dan bergandengan tangan mendukung kepemimpinan yang baru. Gorontalo Utara membutuhkan energi positif dari semua pihak demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. PJ Bupati Gorontalo Utara mengajak kepada semua komponen yang ada di daerah ini untuk senantiasa bergandengan tangan membangun Kabupaten Gorontalo Utara ke depan agar lebih maju lagi. Dari Gorontalo, Hendra Raub, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, seluruh pendeta di Kota Gorontalo akan mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Gorontalo
sebagai penghargaan atas dedikasi kepada pemuka agama dalam membina kehidupan spiritual masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo menyediakan dana untuk insentif kepada pendeta dan guru Injil. Kebijakan ini sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi pemuka agama dalam membina kehidupan spiritual masyarakat. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menjelaskan, insentif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama serta mendukung tugas rohaniawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya non-muslim. Jadi kita akan berusaha memberikan sekarang tidak pernah itu sama Pak Pendeta, Pak Ibu Pendeta, tetapi ini satu kemudian pemerintah. Artinya, walaupun cuma kecil yang dilihat dari jumlah sama jangan lihat dari jumlahnya, tetapi kita harus memberikan honor pendeta dan honor imam sama. Kebijakan wali kota tersebut mendapat sambutan hangat dari pendeta yang ada di Kota Gorontalo. Pendeta Willy Repi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kota kepada pendeta terhadap pemberian insentif bulanan ini. Kami, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, bisa diundang oleh Pak Wali dalam kaitan silaturahim. Dan dalam pertemuan silaturahim, kami merasa pertemuan ini menggembirakan kami ketika Pak Wali menyampaikan pernyataan bahwa program beliau akan memberikan insentif kepada hamba-hamba Tuhan. Bagi kami sebenarnya hamba-hamba Tuhan bukan soal angka, tapi yang menjadi perhatian kami hamba-hamba Tuhan ketika beliau memberi perhatian khusus, itu pun bukan cuman para pastor, para gembala, tapi sampai ke guru-guru sekolah minggu. Ini ada satu kebanggaan yang luar biasa dalam program Pak Wali untuk kami. Maka kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, tulus ikhlas mendalam kepada Pak Wali yang sudah memberikan perhatian khusus bagi kami para gembala. Pemberian insentif ini juga bagian dari sinergitas antara pemerintah kota dan lembaga keagamaan dalam membangun sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, kebijakan tersebut juga selaras dengan komitmen pemerintah kota dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pendataan pendeta aktif agar penyaluran insentif tersebut tepat sasaran dan transparan. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Tahuna, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan PPA Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendampingan, penguatan dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak atau P3GTKLA secara virtual di Aula Dinas Kominfo Sangihe. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pendampingan, penguatan dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak secara virtual di Aula Dinas Kominfo Sangihe belum lama ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Victor H. Nusalao, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini sangat baik dan diharapkan akan terus berlanjut untuk setiap event maupun program pembangunan di bidang PPA. Dalam acara tersebut, ia pun berharap dukungan dari setiap stakeholder, khususnya Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sulawesi Utara dalam persiapan event penilaian Kepulauan Layak Anak 2025. Hari ini kita boleh hadir bertemu dan melaksanakan kegiatan Zoom meeting, pendampingan, penguatan dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam persiapan verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2025 untuk penilaian tahun 2024. Ia mengatakan acara itu juga bertujuan untuk mempersiapkan verifikasi lapangan. Di samping itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pencapaian penilaian layak anak dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, dan khusus Sangihe masih berada pada penilaian kategori pertama atau peringkat teratas. Jumel Johanis melaporkan.
Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Sangihe tercepat dalam membentuk koperasi merah putih di wilayah Tahuna Raya. Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe menjadi kelurahan tercepat membentuk koperasi merah putih di wilayah Tahuna Raya. Hal itu dikatakan Lurah Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Anita Maradung, ketika diwawancarai RRI Senin 26 Mei 2025 usai pembentukan pengurus koperasi merah putih di wilayahnya. Ia menyatakan pembentukan Koperasi Merah Putih menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Koperasi Merah Putih. Tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih mempercepat penguatan ekonomi desa atau kelurahan melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal. Ada beberapa tahapan yang sudah dilalui terkait pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih, diantaranya musyawarah guna pemenuhan dokumen yang dibutuhkan. Komposisi pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Dumuhung, ketua dan 2 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dibantu 3 orang penasihat. Untuk ketua koperasi yaitu Bapak Win Sulani Panesola. Untuk wakil ketua di bidang usaha yaitu Bapak Sors Makause, di bidang keanggotaan Saudara Stefano Kasomba. Dan sekretaris adalah Bapak Beni Palakua dan bendahara Ibu Trisnowati Mendomba. Dan kepengurusan juga ada pengawas 3 orang. Dan pengawas 3 orang, ketua langsung lurah. Dan 2 orang anggota pengawas yaitu Bapak Martinus Madonsa dengan Bapak Markus Lumaso. Lanjut dikatakan Lurah Anita Maradung, Koperasi Merah Putih Kelurahan Dumuhung bergerak dalam bidang perdagangan sembako jika sudah berjalan lancar simpan pinjam sesuai potensi yang ada di Kelurahan Dumuhung. Setelah status badan hukum dan semua dokumen dilengkapi pengurus, rencananya Koperasi Merah Putih di Sangihe akan di-launching pada hari Koperasi 12 Juli 2025. Hadir pada kegiatan tersebut pengurus LPM, tim penggerak PKK, Karang Taruna, ketua RT dan RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kader kesehatan. Alexander Dalengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Talaut. Penempatan sejumlah ASN baru akan mengoptimalkan pelayanan publik. Sebagaimana yang sudah diagendakan sebelum bulan Juli tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut telah menyerahkan surat keputusan Bupati terkait pengangkatan 108 aparatur sipil negara. Penjabat Bupati Kepulauan Talaut Dr. Francis Albert Manumpil mengungkapkan dalam agenda yang ditetapkan Pemda on time atau tepat waktu melaksanakannya. Menurutnya, untuk pembayaran gaji bagi para ASN baru, baik kepada ASN baru, baik PPPK maupun CPNS, diupayakan terhitung mulai tanggal atau TMT Juli mendatang. Kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Talaut harus jalan, tidak akan terhambat. Dengan tenaga-tenaga yang baru, diharapkan pelayanan menjadi lebih optimal ke depan. Jadi pelayanan publik untuk masyarakat menjadi lebih optimal dengan tenaga teknis baik P3K maupun CPNS yang baru. Penyerahan surat keputusan merupakan langkah awal untuk berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Kepulauan Talaut, sehingga diharapkan kepada para tenaga kepegawaian daerah yang baru untuk dapat bekerja dengan profesional, menyesuaikan dengan lingkungan kerja, dan menjaga tanggung jawab yang diberikan. Diketahui jumlah P3K atau PPPK yang menerima SK sebanyak 20 guru, 37 nakes, dan 25 teknis. Sementara untuk CPNS sebanyak 26 orang. Mereka disebar di sejumlah instansi yang dilamar. Dari Milangwane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi terakhir, harga bumbu dapur tomat di Pasar Melongwani mulai turun. Tomat turun dari Rp32.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Sempat naik signifikan harga komoditi bumbu dapur tomat mulai mengalami penurunan di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut. Resli, salah satu pedagang, menyebutkan harga tomat saat ini dijual Rp25.000 per kilogram. Padahal sebelumnya tomat sempat mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Ya, untuk sekarang penjualan rica tomat mulai turun sedikit.
Sekarang so mulai jaga kasih turun 25, 24, baru rica sudah so mulai turun. Sementara bumbu dapur lain seperti cabai juga ikut turun. Cabai turun dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sementara komoditi bawang putih ada di Rp50.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.